Puji Tuhan, kembali lagi bersama program Yesus Kuatku akan memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Kita percaya hanya Yesuslah satu-satunya sumber kekuatan kita. Haleluya. Oleh karena itu mari awalilah hari ini dengan membaca renungan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Mengawali hari ini, hati kami siap diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami buka hati untuk firman-Mu dan kami serahkan renungan hari ini dalam tangan Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tema renungan hari ini adalah akta non verba. Akta non verba ini diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah perbuatan, bukan kata-kata. Nah, mari sama-sama kita lihat dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 dituliskan, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan." Saudaraku, orang yang dikatakan benar-benar bijaksana adalah orang yang tidak menunjukkan kebijaksanaannya dengan mengumbarkan kepintarannya atau seringkali selalu ingin menonjolkan kepandaiannya. Tetapi orang bijak selalu hidup dalam kerendahan hati dan selalu melakukan perbuatan yang baik. Menjadi orang yang bijaksana ini merupakan keinginan bagi setiap orang-orang percaya, bagi setiap orang yang beriman, termasuk Bapak Ibu sekalian dan saya pribadi juga merindukan biar saya hidup di dalam kebijaksanaan atau hidup bijak. Tetapi kebijaksanaan itu tidak datang dengan sendirinya. Coba kita lihat dalam Amsal pasal 2 ayat 3-5. Di situ dituliskan, "Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah." Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa untuk mencapai hikmat atau hidup bijaksana, kita perlu dikatakan tadi berseru, mencari dan mengejar. Ibaratnya seperti kita mencari perak atau mengejar harta terpendam. Jadi harus ada usaha. Berusaha, jangan tinggal diam, tetapi harus bertindak untuk mencapai hikmat dan hidup bijaksana itu. Nah, seberapa penting karakter bijaksana itu, atau bagaimana cara memiliki hidup yang bijaksana? Hal yang sangat sederhana, ya, hal yang sangat sering kita lakukan, yaitu hidup bijaksana berarti memiliki pengertian untuk dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, atau mana yang baik, mana yang tidak baik, serta mampu menerapkannya dengan tepat dalam hidup ini. Nah, tentunya lewat perbuatan baik kita. Tema hari ini, perbuatan, bukan hanya kata-kata. Namun terkadang kita hanya pandai berkata-kata, tetapi untuk mempraktekkan itu sulit untuk kita lakukan. Ibaratnya seperti peribahasa yang berkata, "Tong kosong berbunyi nyaring." Peribahasa ini juga memiliki makna yang tersirat
yaitu orang yang hanya pandai berbicara, tetapi tidak pandai bertindak. Tindakan nyatanya nggak ada gitu loh. Tidak ada actionnya. Hanya ngomong doang gitu ya. Nah, untuk menjadi pribadi yang bijak, kita perlu belajar dari sumber kebijaksanaan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah teladan sejati kita. Kita lihat dalam Injil Markus pasal 10 ayat 21. Dikatakan di situ, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus mengajarkan tentang hal menolong orang yang miskin. Bahkan Yesus sendiri sangat peduli terhadap orang miskin dan tertindas. Dan Yesus menunjukkan belas kasihannya dengan cara yang nyata. Jadi bukan hanya kata-kata saja, tapi lewat perbuatan, tindakan yang Yesus lakukan itu sangat luar biasa. Contohnya, dia menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan. Bahkan Yesus pun menyentuh orang yang sakit kusta. Tetapi, satu hal yang sangat penting yang Yesus berikan kepada manusia, selain mujizat, yaitu memberikan kabar baik tentang kasih dan keselamatan buat setiap orang yang percaya kepada Yesus. 1 Korintus pasal 16 ayat 14 dituliskan di situ, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bahkan dalam terjemahan lain dituliskan, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan kasih. Contohnya, suka menolong saudara atau teman kita dalam kesulitan. Dan saya mau katakan itu merupakan perbuatan yang terpuji. Bahkan suka berbagi dengan sesama. Terlebih juga kita menghormati orang lain. Bahkan satu hal juga yang perlu kita ingat, selalu mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Menghindar atau menghindari berbohong, tidak berdusta, melawan kebenaran. Dan biarlah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, perbuatan yang baik kita tunjukkan kepada orang lain, berempati terhadap orang lain, bahkan tidak mementingkan diri sendiri. Terlebih, ingat, tidak memegahkan diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, perbuatan baik harus dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita manusia atau diri sendiri. Dan orang bijak selalu hidup dalam kerendahan hati dan selalu menyisihkan diri untuk melayani orang lain. Haleluya. Mari lakukanlah hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Perbuatan harus ditunjukkan, bukan hanya dengan kata-kata. Karena banyak sekali orang hanya pandai berkata-kata, tapi untuk melakukan sulit. Tidak ada tindakan yang nyata. Tapi kiranya di hari ini firman Allah mengingatkan kita supaya mari lakukanlah itu semuanya dengan hati yang tulus. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan firman-Mu di hari ini. Mengingatkan kepada kami supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan akan perkataan firman-Mu. Melakukan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami menyadari Tuhan, seringkali banyak hal yang salah yang Engkau dapati dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Dan kiranya firman-Mu di hari ini meneguhkan iman kami agar benar-benar kami melakukan akan setiap perkataan firman-Mu, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Banyak contoh yang Engkau sudah katakan dalam firman-Mu, dan kiranya itu juga kami mau praktekkan seperti apa yang Yesus sudah tunjukkan. Bagaimana Yesus adalah teladan yang sejati bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami.
Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti program Yesus Kuatku ini. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka gumulkan, kami percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar. Dan kiranya sukacita, damai sejahtera itu melimpah di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.